Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat datang di Karomah Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas makna hidup ya, yaitu distraksi syahwat atau dosa membuat hidupmu tidak nyaman. Simak selengkapnya dalam video kami berikut ini. Tapi sebelum dimulai, seperti biasa pemirsa dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen serta share video ini sebanyak-banyaknya demi kemajuan channel ini. Terima kasih. Jadi dalam hidup kita ini banyak distraksi termasuk yang mengganggu lah. Maksudnya distraksi itu dalam bahasa Inggris yang artinya mengganggu ya. Distraksi mengganggu pada fokus kita dan biasanya berupa syahwat atau dosa ya. Jadi manusia modern ini ternyata banyak mengalami distraksi ya. Yang istilah kalau kita gampangkan adalah kecanduan ya kan. Ini kecanduan ini bukan hanya yang sifatnya yang memang sudah jelas-jelas yang sudah penyakit masyarakat yang sudah menahun, yang jelas-jelas sudah muncul di istilahnya di jauh-jauh lama sejak lama ya, seperti kecanduan minuman keras atau kecanduan perempuan ya, berzina atau mungkin kecanduan lain-lain. Tapi di era modern ini kecanduan berjudi dan sebagainya, banyak kecanduan yang baru ya, bahkan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita semua ya, seperti kecanduan sosmed ataupun memang seperti bahkan sesuatu yang kita anggap positif ya, seperti pekerjaan. Itu kan sesuatu yang bagus, tapi di zaman modern ini banyak orang-orang ataupun ada orang-orang tertentu yang memang pekerjaan ini jadi kecanduan kerja. Nah, ini juga tidak bagus ya, kecanduan kerja atau kecanduan materi ya kan. Kemudian banyak di masa modern ini orang-orang yang kecanduan koleksi barang-barang tertentu gitu. Misalnya koleksi sepatu sampai ratusan, ribuan ya, yang dia sendiri tidak pernah pakai. Nah, ini salah satu kondisi kejiwaan yang karena itu kecanduan tadi ya, kena distraksi syahwat ya. Syahwat itu bukan berarti dengan lawan jenis saja, tapi dia adalah keinginan-keinginan yang berorientasi yang ingin juga terhadap hal-hal lain yang tidak normal lah ya, tidak senormalnya gitu. Termasuk sekarang adalah kecanduan sosmed. Jadi dari semua kecanduan yang ada, baik yang kecanduan yang bersifat konvensional maupun kecanduan yang bersifat modern yang baru-baru saja ada di masyarakat, yang ditemukan di masyarakat ini, itu prinsip kerjanya adalah sama pemirsa ya. Sama, jadi semua kecanduan itu sama, cara kerjanya sama, baik itu kecanduan kerja, kecanduan pornografi, kecanduan seks ataupun kecanduan alkohol, itu sama cara kerjanya. Nah, yang pertama mungkin pertama-tama tuh pemirsa nanti akan mencoba sedikit-sedikit, wah apa sih ini minuman ini ya, kalau kita analogikan dengan kecanduan alkohol gitu kan. Wah ini apa ya, awalnya pemirsa ini kok pahit gitu kan, kok rasanya kok hambar gitu kan. Nah, pertama-tama istilahnya mencoba-coba dulu, lalu lama-kelamaan kok asik ya, enak gitu kan. Nah gitu, terus dopamin mengalir deras pemirsa ya yang mencoba itu. Nah, kemudian makin menikmati gitu, makin menikmati. Kalau tidak bisa mengkonsumsi minuman itu seperti ada yang kurang, sama dengan kecanduan rokok yang kelas berat ya, bisa seperti itu. Kalau nggak merokok itu rasanya seperti ada yang kurang. Makin menikmati
dan akhirnya makin ketergantungan. Seperti itu, makin ketergantungan. Sementara dengan kita, kalau kita analogikan kecanduan ini, kita analogikan tadi dengan kecanduan alkohol seperti itu ya. Sementara makin akhirnya tadi pertama coba-coba, akhirnya makin menikmati, kok enak, makin enak, ujung-ujungnya adalah makin ketergantungan, tidak bisa lepas. Sementara tubuhnya, jiwanya, imannya, dia terdistract dari kesuksesan. Kemudian tubuhnya juga rusak karena kecanduan alkohol. Dan juga prinsip kerja dari kecanduan ini adalah ketika kita tidak menambah dosisnya, maka tidak terasa lagi nikmatnya. Nah, itu akhirnya yang menciptakan efek bola salju. Semakin kita tambah lagi, akhirnya tubuh kita, jiwa kita, mental kita semakin error gitu, semakin error, dan akhirnya rusak. Tapi kecanduan itu tidak hilang, terus minta ya. Nah, ini juga berlaku, prinsip kerja dari kecanduan ini berlaku terhadap kecanduan yang lain, seperti kecanduan pornografi, kecanduan kerja, kecanduan hormat atau gila hormat, kemudian kecanduan harta atau materi. Ini sama juga. Nah, tadi coba-coba, kemudian makin asik, menikmati, ketergantungan, tubuh kita, jiwa kita, iman kita, akhlak kita semakin rusak, tetapi hasilnya kebahagiaan tidak kunjung didapat, malah yang ada semakin rusak segalanya, dan kita menjadi semakin kesepian, dan akhirnya seperti putaran viral ke bawah, nyungsep ke bawah, seperti efek bola salju, makin gede, akhirnya hancur. Seperti itu, kita semakin kesepian, juga kita selalu busy being busy, kalau bahasa Sundanya sibuk kepala rubuh karena kecanduan tersebut. Sama kalau kayak orang kecanduan medsos misalnya, itu dia kayak sibuk gitu, padahal yang dibuka juga IG, Facebook juga tidak bermakna juga, tidak menambah income-nya, tidak berkontribusi pada kesuksesan hidupnya, tapi dia terus scrolling dan lain sebagainya. Nah, ini akhirnya busy being busy, gitu. Sibuk tapi sibuk kepala rubuh kalau bahasa Sundanya. Jadi sibuk yang kalau bahasa anak mudanya nggak jelas, ya kan? GJ, nggak jelas, gitu kan? Akhirnya kita semakin kesepian, dan akhirnya hidup kita hancur, berantakan, itu misalnya. Jadi inilah makanya maknanya atau fungsi dari agama, fungsi dari petua-petua orang tua, supaya kita menjauhi hal-hal yang diharamkan, karena ujung-ujungnya hal-hal yang diharamkan ini, yaitu tadi dengan prinsip kerja kecanduan tadi, akan bersifat spiral gitu, spiral dan efek bola salju terus membesar, pada akhirnya hidup kita semakin hancur dan kita tidak pernah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Demikian bisa bahasan kita kali ini tentang makna hidup. Distraksi syahwat membuat hidupmu tidak nyaman. Sebelum diakhiri, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi, dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini. Demikian bisa, terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih.